Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 2012-046, Prodi PAUD, kelas 2B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perkembangan masa prenatal pada mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Zonalisa Patri, MPD. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih mendalam mengenai materi perkembangan masa prenatal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Istilah tumbuh kembang terdiri atas dua peristiwa yang sifatnya berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit untuk dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan ukuran, besar, jumlah, atau dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Pertumbuhan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan berat, gram, kilogram, satuan panjang, sentimeter, meter, umur tulang, dan keseimbangan metabolik atau retensi kalsium dan nitrogen dalam tubuh. Nah, perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi sel-sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Nah, pertumbuhan sendiri mempunyai ciri-ciri yang khusus, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru. Keunikan pertumbuhan adalah mempunyai kecepatan yang berbeda-beda di setiap kelompok umur, dan masing-masing organ juga mempunyai pola pertumbuhan yang berbeda. Terdapat 3 periode pertumbuhan cepat, yaitu masa janin, masa bayi 0-1 tahun, dan masa pubertas. Nah, proses perkembangan terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, sehingga setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Jadi, perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Perkembangan fase awal meliputi beberapa aspek kemampuan fungsional, yaitu kognitif, motorik, emosi, sosial, dan bahasa. Perkembangan pada fase awal ini akan menentukan perkembangan fase selanjutnya. Kekurangan pada salah satu aspek perkembangan dapat mempengaruhi aspek lainnya. Adapun tahap pertumbuhan dan perkembangan prenatal itu berlangsung secara teratur, saling berkaitan dan berkesinambungan, dimulai sejak pembuahan sampai dewasa. Nah, ditinjau secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin, mulai bereaksi terhadap rangsang-rangsang dari luar. Reaksi terhadap rangsang dari luar telah dimulai sangat awal. Nah, adapun ditinjau secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur, ovum, dan sel laki-laki, spermatozoa. Bisa kita lihat pada gambar berikut, ini adalah gambar ovum pada organ reproduksi wanita atau rahim yang berkembang yang berada di organ reproduksi wanita atau rahim, dan spermatozoa yang berada di organ reproduksi laki-laki. Nah, kedua sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam organ reproduksi wanita atau rahim. Masa prenatal adalah masa kehidupan janin di dalam kandungan. Masa ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu masa embrio dan masa fetus. Nah, masa embrio adalah masa sejak konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu, sedangkan masa fetus adalah sejak umur 9 minggu sampai kelahiran. Sel telur diproduksi dalam gonad wanita atau ovarium, dan sel spermatozoa diproduksi dalam gonad pria atau testis. Nah, proses ini terjadi pembuahan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, proses pembuahan kemungkinan terjadi telah ditentukan secara alamiah, yaitu sekali dalam 28 hari, seringkali sekitar pertengahan siklus menstruasi, sebuah telur dalam salah satu kandung telur menjadi masak dan bergerak pelan masuk ke dalam rahim. Nah, perjalanan ini memakan waktu 3-7 hari, dan apabila dalam perjalanan tersebut tidak terjadi pembuahan, maka lenyaplah
telur dalam rahim. Bila telur dalam perjalanan bertemu dengan spermatozoa dan masuk melalui dinding telur, maka terjadilah pada detik itu hal-hal sebagai berikut, yaitu sel benih melepaskan 23 bagian kecil-kecil dari dirinya yang disebut kromosom. Kita bisa lihat pada gambar ini adalah contoh kromosom. Nah, pada saat itu pecahlah inti telur dan lepaslah 23 kromosom. Kromosom ayah dan kromosom ibu melebur menjadi satu dan membentuk bakal keturunan bagi anak. Nah, keturunan tadi mengandung bagian yang lebih kecil lagi yang membawa faktor-faktor keturunan yang sesungguhnya yang disebut gen. Adapun lama masa prenatal yaitu berlangsung selama 280 hari atau kurang lebih 40 minggu yang dihitung mulai dari sesudah hari pertama menstruasi terakhir. Menurut Harlock, seorang ahli mengatakan bahwa orang awam menghitung kehamilan selama 9 bulan kalender. Bertentangan dengan itu, para ilmuwan menggunakan bulan yang lamanya 28 hari atau lunar sebagai tolak ukur. Ini bertepatan dengan periode siklus menstruasi wanita. Kita bisa lihat pada gambar ini bayi atau janin dimulai bertumbuh dimulai dari 8 minggu sampai 40 minggu. Nah, adapun urutan perkembangan masa prenatal yaitu urutannya telah pasti dan tidak dapat diubah. Kepala, mata, tubuh, tangan, kaki, alat-alat kelamin, dan alat-alat berkembang dengan ukuran tertentu. Dan juga kurang lebih pada usia prenatal yang sama pada semua fetus. Pertumbuhan yang teratur ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa semua fetus selalu dapat memutar kepalanya terlebih dahulu sebelum mereka dapat melencangkan kepalanya. Bisa kita lihat pada gambar, ini adalah urutan perkembangan prenatal. Adapun periode-periode prenatal menurut para ahli disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, periode prenatal berlangsung selama 10 bulan lunar atau yang bila kita buat dalam 1 bulan, yaitu 1 bulan lunar sama dengan 28 hari. Nah, menurut Harlock, periode zigot itu terjadi pembuahan terjadi dimulai dari pembuahan sampai akhir minggu kedua. Nah, periode embrio terjadi minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Periode janin yaitu terjadi akhir bulan kedua sampai lahir. Berbanding terbalik dengan Harlock, Mons dan kawan-kawan menyebutkan bahwa fase germinal terjadi sampai 20 minggu pertama, fase embrional 6 minggu sampai 8 minggu berikutnya, fase fetal minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Berbanding terbalik dengan dua para ahli tadi, menurut Santrok, periode germinal terjadi 2 minggu pertama, periode embrionik terjadi 2 sampai 8 minggu setelah konsepsi, dan periode fetal yaitu 2 bulan setelah konsepsi sampai 7 bulan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan janin selama trimester mulai fase germinal sampai fase fetal disajikan dalam 3 tabel berikut. Nah, berikut ini adalah pertumbuhan fetal pada trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama, dari minggu pertama sampai 12 minggu. Berikut ini adalah pertumbuhan fetal pada trimester kedua, yaitu 3 bulan pertengahan, dari minggu ke-16 sampai minggu ke-24. Berikut ini pertumbuhan fetal pada trimester ketiga, yaitu 3,5 bulan terakhir, dari 22 minggu sampai 38 minggu.
Nah, yang ketiga yaitu tahayul. Tahayul di Indonesia menjadi masalah terutama mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang dilahirkan. Adanya mitos-mitos seperti suaminya membunuh seekor ular, maka anak yang dilahirkan kulitnya akan bersisik seperti ular. Nah, hal seperti itu dapat berpengaruh terhadap keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Ada anggapan bahwa sikap menolak dari pihak ibu terhadap janin dalam kandungan akan diteruskan sesudah anak dilahirkan. Nah, riset menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah ibu yang semula menolak berubah menjadi sikap yang positif terhadap anak sesudah dilahirkan, yaitu dari sikap negatif menjadi positif, yaitu sikap menerima terhadap anak yang dilahirkan. Maka dari itu, supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik, psikis, dan menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan. Pemeriksaan rutin selama kehamilan akan semakin mudah diketahui secara dini gejala-gejala kelainan selama kehamilan, sehingga pencegahan terhadap gangguan selama kehamilan sedini mungkin dapat dicegah dan diobati. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai materi perkembangan pada masa prenatal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.